Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah sehingga kita dimudahkan langkah kita untuk hadir di majlis ini. Dan sungguhnya majlis ilmu dan menuntut ilmu, mendatangi majlis ilmu ini merupakan sebab Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini sulit. Surga sulit. Surga ini berat. Ikhwani fillah azakumullah. Tatkala Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang dan melihat bagaimana ujian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekeliling surga, maka Jibril berkata apa? Inni khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Ya Allah, kata Jibril, aku khawatir tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Ini ucapan Jibril alaihissalam. Dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Jibril mengatakan, Ya Rabbi, inni khasyitu. Ya Rabbi, wahai Allah, aku khawatir. Khasyitu, aku khawatir alla yadkhulaha ahadun. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Saking bagaimana? Berat. Tatkala Jibril diperintahkan oleh Allah melihat neraka dan berbagai sesuatu yang mengenakan, yang menggoda dan yang indah mengelilingi neraka, maka Jibril berkata apa? Ya Rabbi, wahai Allah, Rabbu, inni khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Aku khawatir ya Allah, inni khasyitu an la yanjuwa minha ahadun. Aku khawatir ya Allah, kata Jibril, tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka. Karena apa? Begitu neraka ini menggoda. Subhanallah, ikhwan. Sehingga surga yang begitu berat, di antara perkara yang memudahkan seorang untuk masuk ke dalam surga Allah adalah dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mendatangi majelis ilmu, mendengarkan ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, surga ini bukan hanya untuk orang yang berilmu. Surga bukan untuk orang yang berilmu, tidak. Tapi surga ini maka untuk orang yang beramal. Surga bukan untuk orang yang berilmu, tapi surga ini untuk orang yang beramal. Setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun seseorang, belum menjamin dia akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun serendah apapun ilmu seseorang dan dia mengamalkan ilmu tersebut, kita tidak tahu ikhwan amal yang mana kita dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dengan amal yang mana Allah masukkan kita ke dalam surga. Mungkin dengan amalan yang kita remehkan, mungkin dengan amalan yang kita sepelekan, dengan sebab itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka kita perhatikan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan keistimewaan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dalam surah As-Saff Allah katakan, "Huwa alladhi Allah arsala rasulahu," yang mengutus rasulnya, bil huda. Rasul ini diutus dengan membawa al-huda. Apa itu al-huda? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang datang rasa takut kita kepada Allah. Wa dinil haqq,
dia diutus oleh Allah dengan membawa agama yang benar. Mana agama yang benar? Al-amalus salih, amal. Maka Nabi diutus oleh Allah membawa dua. Yang pertama ilmu, yang kedua membawa amal, mengajarkan kita berilmu dan mengajarkan kita beramal. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana yang kami katakan tadi, kita tidak tahu dari amal mana kita dimasukkan surga oleh Allah. Maka jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Kitab Al-Aziz wa Sunnah, yaitu kita masuk ke bab yang baru, kaifiyatu tathhirin najasati, cara membersihkan najis, cara membersihkan najis. I'lam anna asy-syari' alladhi 'arrafana kauna hadhihi al-'ayn najisa aw mutanajjisa 'arrafana aydan kayfiyata tathhiriha. Kata Syekh hafizahullah taala, sesungguhnya asy-syari' Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada kita mana perkara-perkara yang najis, maka Allah pula menjelaskan kepada kita bagaimana cara membersihkan najis. Bagaimana cara membersihkan? Allah menjelaskan mana najis, maka Allah yang menjelaskan bagaimana cara membersihkannya. Wal wajib alaina ittiba'a qawlihi wa imtisal amrihi. Dan wajib bagi seorang muslim mengikuti perintah Allah dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib seorang muslim mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama warada fihi al-ghusl hatta la yabqa minhu lawn wala rih wala ta'am kana dhalika huwa tathhiruhu. Apa saja yang datang dari cara membersihkan najis, dengan cara dibersihkan sehingga hilang apanya? Pertama, baunya, kemudian warnanya, kemudian rasanya, ya, maka itulah cara membersihkannya. Wa ma warada fihi as-sabbu, apa yang datang dari syariat, caranya membersihkannya mungkin dengan dituang, awil rush atau disiram, awil hattu atau dikerik, ya, digosok, awil mas'u al-ard atau sekedar digosok di tanah, atau mujarradil masy atau sekedar berjalan. Maka semua itu tatkala syariat, tatkala Allah mengajarkan demikian, wajib kita tunduk. Tidak boleh kita mengatakan, misalnya bayi yang baru menyusu, ya, bayi yang baru menetes, belum makan makanan yang lain, yang laki-laki, cara membersihkan najisnya bagaimana? Kecilnya cukup dengan percikan. Kemudian kita mengatakan proses dari percikan nggak yakin saya kayaknya nggak enak gitu. Apa? Saya masih ada was-was kalau sekedar percikan, harus basuh aja baru saya tenang. Tidak. Orang yang seperti ini berlebihan. Karena Nabi SAW mengajarkan hanya sekedar percikan, kemudian dia lebih dari itu, berarti ini orang yang berlebihan. Khawif bin Asamullah, maka tatkala syari', yaitu syari' artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, menjelaskan mana yang najis, menjelaskan cara membersihkan najis, harus taat. Allah sebutkan ini najis, ini tidak, kita dengar, kita taat. Cara membersihkannya kita taat. Ya, ini tatkala kita ittiba' mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan keberkahan yang sangat besar, ikhwan. Subhanallah. Ini para ulama salaf mereka mengatakannya. Di antaranya yang pertama Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Qad ajma'a ahlul ilm." Telah bersepakat para ahlul ilm, para ulama, ala annahu man istabanat lahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu, fala yahillu lahu an yada'aha liqawli ahadin man kan. Maka tidak halal bagi orang ini meninggalkan ucapan Nabi dengan dia mengambil ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama salaf mengatakan,
Ya, mereka mengatakan fa in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis-sunnah faf'al. Seandainya bisa kalian tidak menggaruk kepala kalian kecuali dengan sunnah, maka kerjakan. Artinya apa? Artinya semua gerak gerik kita yaitu kita amalkan sunnah Nabi SAW. Ada contoh dari Nabi SAW. Kita tidak menggaruk kepala kita atau menyisir kepala kita. Ada cara menggaruk dari sunnah, ada. Cara menggaruk harus pakai apa? Jadi apa namanya? Begini. Ada cara menggaruk begini tidak? Tidak ada. Kalau cara menggaruk harus pakai 5 jari, tidak ada. Tapi maksudnya adalah begitulah para ulama dalam ketaatan mereka, ketundukan mereka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala liwasfi syari'i lahu biqawlihi. Kemudian beliau mengatakan wa'lam anna al-ma'a huwa al-aslu fi tadhhiri najasat. Ketahuilah bahwa air adalah asal untuk membersihkan semua najis. Air adalah apa? Asal, ya. Air adalah sesuatu yang paling dasar, yang paling inti untuk membersihkan najis apapun jenisnya. Liwasfi syari'i lahu, sebagaimana Allah telah mensifatkan air dengan khalaqallahu al-ma'a tahura. Air dijadikan oleh Allah sebagai suci dan mensucikan. Apapun jenis najis, maka air yang paling nomor satu untuk membersihkan. Ya. Kemudian fala ya'milu ila ghairihi, tidak boleh seseorang berpindah dengan air untuk membersihkan najis illa idza sabata dzalika 'an asy-syari', kecuali ada dalil yang menjelaskan. Bi'annahu 'adulun lil ma'lum kaunuhu tahuran ila ma lam ya'lam kaunuhu tahur. Karena seorang yang berpindah menggunakan selain air untuk membersihkan najis, ini dia telah mengganti sesuatu yang telah jelas diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, mengambil sesuatu yang tidak jelas. Wallahu ta'ala. Ini mukadimah dari beliau hafizahullah ta'ala. Sekarang kita lanjut nomor 1, cara membersihkan al-jil, artinya kulit. Kulit apa? Kulit hewan, ya. Kulit hewan yang najis. Mana contoh kulit hewan yang najis? Hah? Apa dia najis hewan tersebut? Kalau dia bangkai. Apa definisi bangkai? Bangkai, ya dia mati. Tapi tidak semua yang mati bangkai. Ya. Bangkai adalah hewan yang mati karena bukan disembelih dengan cara yang syar'i, itu nama arti bangkai. Hewan yang mati, dia mati bukan dengan cara yang syar'i disembelihnya. Ya, maka dia bangkai. Kulit bangkai hewan ini najis, dagingnya juga najis, semuanya najis. Dan kulitnya bisa menjadi suci dan dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan bukan dimakan, ya, untuk keperluan peralatan seperti apa, bikin bejana air atau baju kulit, atau jaket atau yang lainnya. Baju kulit boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kulit ular boleh nggak? Ikat pinggang ini dari kulit ular boleh nggak? Nggak boleh. Ikat pinggang dari kulit harimau boleh nggak? Boleh. Ini kursinya terbuat dari kulit apa? Kulit harimau, nggak boleh. Antum lihat hadisnya dalam Bulughul Maram bab tentang najis. Dikatakan dalam Riyadhus Shalihin juga ada. Dalam Riyadhus Shalihin bab tentang larangan masalah ini. Nabi katakan la tarkabul khazza wal nimar. Artinya janganlah kalian duduk di atas al-khaz. Al-khaz artinya sutra. Ya, karpetnya, tikarnya, sejarahnya dari sutra. Ini nggak boleh. Bagi siapa? Laki-laki. Kalau perempuan boleh. Nah, kalau kita laki-laki nggak boleh, celananya dari sutra.
bajunya dari sutra, atau dia tempat duduknya dari sutra, atau bantal duduknya dari sutra, nggak boleh. Kata Nabi, la tarkabul khaz wal nimar. An-nimar artinya kulit an-namir, kulit harimau. Ya, kulit harimau tidak boleh. Kita ambil kesimpulan dari sini, kulit binatang yang haram dimakan dia najis, tidak bisa dianggap suci walaupun dia dibersihkan dengan apa saja, karena zatnya yang najis. Zatnya yang najis. Ibarat kencing itu difilter, disaring sehingga menjadi fermentasi begitu, sehingga menjadi apa? Air yang manis begitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana caranya mengolahnya? Ilmuwan yang diserukan, ilmuwan yang subhanallah, air kencing, asli kencing ditampung, kemudian diolah sehingga bisa berubah menjadi air bersih. Seandainya demikian maka tidak boleh. Ya, Allah Taala alam. Maka sebagaimana juga ini kulit binatang yang haram dimakan, dia tidak akan menjadi suci walaupun bagaimanapun cara mengolahnya. Adapun binatang yang halal dimakan, tatkala dia bangkai, maka dia akan menjadi suci, namun bukan halal dimakan tatkala dia dengan disamak, dibersihkan dengan disamak. Disamak artinya dihilangin lendir-lendirnya, dihilangin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum," sucinya bejana kalian. Dari sahabat Ibnu Abbas begitu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma ihabin dubira faqad tahura." Kulit bangkai mana saja yang disamak, maka dia akan menjadi suci. Tentunya bangkai binatang yang halal dimakan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Cara membersihkan kulit bangkai dengan disamak. Ya, disamak artinya dihilangin lendirnya. Yang kedua, tathhirul ina idza walagha fihi al-kalbu, membersihkan bejana yang dijilat anjing. Di sini disebutkan bejana. Gimana kalau yang dijilat kaki kita? Kalau yang dijilat baju, yang dijilat tangan misalnya, kemudian jalan tiba-tiba anjing loncat kena jilat tangan, ambil pegang apa? Pegang ikannya diambil, tangan kena jilat. Arti yang lainnya selain bejana, ya, atau lantai misalnya. Baik. Apakah masuk dalam masalah ini? Tidak. Yang disebutkan hanya bejana. Sebagaimana nas yang ada di sini. Kita ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu yang kita ambil. Di sini hanya bejana. Bejana apa saja? Pokoknya intinya tempat apa? Tempat makanan. Ya, tempat makanan. Nabi SAW sebutkan cara membersihkannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, "Tuhuru ina'i ahadikum," sucinya bejana salah seorang di antara kalian, "idza walagha fihi al-kalbu," kalau dia dijilat sama anjing, maka dia akan menjadi suci, "an yaghsilahu," dia dibasuh 7 marratin, 7 kali. Ulahunna bit-turab, satu di antara basuhannya menggunakan tanah, debu, menggunakan tanah. Bisa nggak menggantikan tanah sabun? Ya, sabun menggantikan tanah bisa nggak? Kata para ulama tidak bisa. Nabi sebutkan tanah. Pada masa Nabi ada sabun nggak? Masa ada? Dari mana tahu? Ada sabun. Mencuci baju. Iya, mencuci baju. Tapi nggak ada pakai sabun. Akhirnya saja digosok-gosok. Belum ada produk sabun. Ya. Baik, mereka mandi para sahabat dengan ini. Mereka mencuci piring. Ya, mereka membasuh ya harum dengan daun. Ya, daun bidara dipakai mandi juga. Ya, daun bidara kalau mencuci piring bejana dengan daun namanya idkhar atau idkhir.
Sehingga Nabi SAW sebutkan, ya, bagi orang yang ihram tidak boleh dia mencabut rumput, tidak boleh dia berburu membunuh binatang yang ada di tanah haram. Kemudian sahabat mengatakan, bagaimana kalau rumput idkhir ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, illa idkhir, kecuali rumput idkhir, daun ini. Kenapa? Dia biasa dicabut, diambil untuk basuh piring, basuh bejana. Nah, ini para sahabat. Ya, pada masa Nabi SAW. Ada sabun yang mengeluarkan busa, Allah Ta'ala alam, tidak ada. Ya, belum ada. Sehingga sabun tidak bisa menggantikan kedudukan tanah. Dan disebutkan oleh para ulama, baik ulama di agama dan ilmuwan begitu. Ternyata tanah ini mengandung suatu zat yang bisa dia menghilangkan bakteri-bakteri. Bisa menghilangkan bakteri. Bahkan ikhwan, tanah ini untuk berobat juga. Ya, untuk berobat. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dalam Riyadhus Shalihin bab tentang berobat. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada di antara kami yang kena luka, apa yang dia lakukan?" Maka Nabi SAW mengatakan, ya, fa'asyara bi usbu'ihi, dia mengisyaratkan dengan telunjuknya, kemudian ya dia menunjuk ke tanah, meludahi sedikit, kemudian menunjuk ke tanah, kemudian mengucapkan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Kemudian oleskan yang luka dengan tanah tersebut. Antum luka di tengah padang pasir dalam hutan, nggak bawa obat, nggak bawa apa saja, baca ruqyah ini, doa ini, kemudian obati luka, insya Allah. Ya, tapi ambil tanah yang bersih, jangan sembarangan. Ya, nanti bisa infeksi. Baik, dibaca doa tadi, Bismillahi turbatu ardina. Artinya apa? Dengan nama Allah, dan berobat dengan turbah, debu ardina, tanah ini. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian di antara kita. Yushfa bihi saqimuna, yang akan menyehatkan orang yang sakit di antara kita. Bi'idni rabbina, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ruqyah bagi orang yang luka. Ya, bagi yang luka. Subhanallah. Jadi tanah ini, debu tidak bisa digantikan posisinya sama sabun atau yang lainnya. Dan dalam basuh bejana yang tidak anjing. Kata Nabi SAW, dia basuh 7 kali dan salah satu menggunakan debu. Debunya bisa di awal, debunya tentunya di awalnya, atau bisa di tengah, tidak masalah. Nabi katakan ulahunna, salah satu di antaranya. Kasih air dulu, kemudian kasih tanah, kemudian kasih air. Hitungnya 7 kali. 7 kali cucian. Siram 1 cebok sekali, 2, 3 sampai 7 kali. Jumlah 7 kali ini, ikhwan, ini ibadah. Kenapa 7 kali? Kenapa enggak? Ya, banyak kali aja. Kenapa enggak sekali 2 kali saja? Atau langsung kena keran, langsung sampai habis saja? Enggak. Kalau seandainya keran, masukkan, keluarkan. Masukkan, keluarkan. Masukkan, keluarkan. Sampai 7 kali. Sama dengan tangan kita basuh waktu berwudu, masukkan, kena semuanya, keluarkan. Masukkan, keluarkan. Ini ibadah, ikhwan. Jumlahnya ibadah. Bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melaksanakan ini, kita mendapatkan pahala. Kita jangan 7 kali sama saja, 2-3 kali nggak apa-apa juga, yang penting bersih kok. Tidak. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan Nabi sangat tahu, dan Allah Maha tahu tentang bagaimana sesuatu itu akan menjadi suci. Wallahu ta'ala. Yang ketiga, tathhirul thawb idza asabahu damul haid. Cara mensucikan pakaian jikalau dia terkena dengan haid, darah haid. Kita sudah sebutkan bahwa darah haid ini sepakat para ulama bahwa dia darah yang najis, juga darah istihadah najis. Sehingga tatkala mengenai pakaian bagi para ibu-ibu, para wanita, cara mensucikannya disebutkan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dia berkata,
Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan dia berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhah, kaifa tasna'? Ya Rasulullah, seorang wanita di antara kami pakaiannya kena dengan darah haid, bagaimana yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Nabi katakan, tahudtuhu, hendaklah dia kering, ya, dia gosok itu darah kalau sudah kering. Summa taqrusuhu bil ma', kemudian diucap dengan air. Summa tandahuhu, kemudian dia disiram, kemudian baru dia salat menggunakannya. Jadi harus bersih. Ya, tidak boleh seorang wanita salat dengan pakaian yang masih ada bekas haid yang belum dibersihkan. Wa in baqiya ba'da dzalika thawb fala ba's. Namun seandainya bekasnya tidak bisa hilang karena dia ini darah ini sangat keras begitu ya. Darah haid dan darah pada umumnya memang sangat melengket, ya, melekat ya. Tidak bisa karena langsung hilang. Bagaimana seandainya tidak hilang bekasnya ya Rasul? Kata seorang wanita, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ia adalah Khawlah binti Yasar. Khawlah binti Yasar, dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid. Ya Rasul, aku tidak memiliki kecuali satu pakaian. Subhanallah, ya ikhwan. Ini seorang sahabiat wanita yang sangat miskin. Khawlah binti Yasar nama beliau. Dan semua para sahabat rata-rata seperti ini. Sebagaimana kisah ada seorang yang ingin nikah, datang seorang wanita kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku serahkan diriku untuk engkau ya Rasul. Maka Nabi lihat wanita ini, dilihat, Nabi menunduk, Nabi lihat, menunduk. Kayaknya Nabi tidak selera seperti akhwatnya. Ini seorang wanita, boleh dia nikah dengan Nabi SAW atau wali? Boleh. Karena Nabi adalah wali yang paling tinggi, ya. Sehingga Nabi SAW tidak serta-merta menolak wanita ini kalau menjaga perasaan ini akhlak Rasulullah SAW. Nabi tidak katakan aku tidak mau, tidak. Tapi Nabi tawarkan kepada ya sahabat yang lain. Ya, siapa yang antara kalian ingin menikahi wanita ini? Pergi seorang, apa ya Rasul? Ya, Nabi katakan, apa yang bisa kau serahkan untuk sedekah, untuk maharnya, mas kawinnya? Dia mengatakan, ya, tidak ada ya Rasul, kecuali satu sarungku ini. Sarung saja, dia pakai sarung, nggak pakai baju lagi, pakai sarung aja. Udah miskin seperti itu, nekat mau nikah pakai sarung. Nah, mengatakan izar ini ya Rasul. Nabi katakan, kalau itu serahkan sarungnya sama dia, atau pakai apa? Pakai apa tuh? Lalu itu kata Nabi SAW, pulang carikan cincin. Cincin mana cincin ya Rasul? Sarungnya cuma satu. Subhanallah, ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang seandainya Allah ingin dunia dibukakan kepada mereka, bisa. Mata uangnya emas. Mata uangnya emas. Kita mana mata uang emas? Kertas-kertas biasa saja di zaman para sahabat. Sehingga dia katakan, tidak ada ya Rasul, cari cincin. Nggak ada. Ada cincin apa saja, cincin besi sudah tak apa-apa. Cari cincin besi juga tak ketemu. Cincin besi juga tak ketemu. Subhanallah. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau gitu ente punya hafalan Quran enggak? Ada ya Rasul. Maka Nabi katakan, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar hafalan Al-Quran tadi, untuk ajarkan kepadanya. Subhanallah. Jadi maharnya ilmu boleh. Mahar saya katanya calon istrinya nanti, ya, bukan istri. Ya, calon istrinya bilang, mahar saya S1-nya kamu, boleh kan? Boleh. Mahar saya kalau kamu sudah habis Quran, mahar. Ada mahar saya kalau sudah hafal sekian, boleh. Boleh nggak? Boleh. Tapi semestinya kita sebagai orang tua hendaklah, atau kita sebagai laki-laki tatkala menikahi seorang wanita, hendaklah kita berikan mahar yang sifatnya abadi, yang berharga, yang materi dulu. Sebagaimana tadi Nabi tanya, adakah maharnya? Baru jalan terakhir baru Al-Quran.
Jangan mentang-mentang karena dia adalah orang yang agamanya Masya Allah sudah, saya mahalnya dengan Bismillah saja. Sehingga apa? Kupinang kamu dengan basmalah. Tidak. Islam jangan mengajarkan seperti ini. Jalan terakhir Bapak sekalian. Ini betul-betul orang dia Masya Allah berpegang kepada sunnah. Nantinya Masya Allah. Akhirnya apa? Anaknya mahalnya apa? Sudah mahalnya sudah Al-Fatihah sudah. Enggak. Lihat kondisi laki-laki ini. Kalau orang berada sudah mahalnya satu mobil. Apa? Mobil apa? Apa saja, Toyota apa saja. Tapi kalau memang rendah sesuai dengan kondisinya. Allah Ta'ala alam. Mana tadi? Khawlah bin Yasar dia tak punya pakaian kecuali satu saja. Ya Rasul, dia mengatakan ya Rasul, laisa li illa thawbun wahid. Aku tak memiliki pakaian kecuali hanya satu. Wa ana ahidu fihi, dan aku pakai pakaian itu ketika aku haid. Subhanallah. Ya, ini seorang sahabinya, dia pakai waktu haid, dia pakai waktu sedang tidak haid. Qal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa idza tahurti faghsili mawdi'ad dam. Kalau engkau sudah suci dari haid, maka basuhlah sisa darah. Thumma shalli fihi, kemudian salat gunakan pakaian sarung. Qala ya Rasulullah, dia berkata, Allah berkata, illam yakhruj hadarhu. Bagaimana kalau seandainya Bisa. Ya, nyalakan ya. Nyalakan. Oh, nah. Sambil tes dulu. Bisa. Baik, kita lanjut. Dia mengatakan Nabi SAW bersabda, ya, kalau dia tidak hilang bekasnya, Nabi katakan yakfi ilma, cukup kau membersihkannya dengan air saja. Ya, nggak perlu cari yang lain, cari apa sekarang backclean mungkin. Oh ini nggak sempurna kayaknya, ini masih bekas-bekasnya, ini bercak merahnya, ini udah pakai backclean saja sudah. Enggak. Ya seandainya nggak pakai. Ya, harus dicas aja. Di belakang nggak tenang mereka. Iya. Iya. Salam ini aja, salam Pak, atau buat bekerja. Oh ini enggak. Ini enggak ke bawah. Darurat. Nah. Alhamdulillah. Cukup dengan air dan tidak masalah bekasnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Yang ketiga, cara membersihkan yang ketiga. Yang pertama tadi kulit, kemudian kulit bangkai, kemudian yang kedua bejana yang dijilat sama anjing, kemudian yang ketiga membersihkan darah haid. Kemudian yang keempat, tathhir dhaili thawbil mar'ah, cara membersihkan ekor pakaian wanita. Ya, jadi maksudnya ekornya yaitu pakaiannya, bukan ekor wanita, tapi ekor pakaiannya begitu. Karena wanita pakaiannya panjang, kena tanah. Maka tatkala misalnya dia lewat di sebuah tempat dan itu ada najis, maka bagaimana cara membersihkannya? Dari Ummu Walad artinya ibu anak-anak. Ummu Walad ini nama dari seorang budak yang melahirkan anak tuannya. Ini Ummu Walad namanya. Budak ini akan ada enggak? Ada, sekarang ada enggak? Ada juga. Kalau terjadi peperangan ada.
Kapan terjadi ada perbudakan? Ada dua sebab. Yang pertama nasab. Nasabnya memang budak dari orang tuanya sampai bawah. Kemudian yang kedua terjadi peperangan. Misalnya kaum muslimin perang dengan orang-orang kufar, kemudian tawanan-tawanannya, wanita-wanitanya itu sebagai budak, laki-lakinya sebagai budak. Dan budak ini halal bagi tuannya berapapun jumlahnya. Sehingga dikatakan Ibnu Umar punya istri satu, budaknya ratusan. Dan karena ada budak yang terjadi peperangan. Namun Islam yaitu mensyariatkan dan memberikan pahala yang besar bagi orang yang membebaskan budak. Walad artinya seorang wanita yang dia melahirkan anak tuannya. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf memiliki seorang budak wanita, kemudian mendatanginya budak ini, kemudian melahirkan seorang anak namanya Ibrahim. Anna as'alat Ummu Salamah, bahwa budak ini bertanya kepada Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan dia berkata, "Inni imra'atun utilu dhaili ya Rasulullah, aku seorang wanita yang ekorku panjang, ekor pakaianku panjang. Wa amshi fil makanil qadar, dan aku berjalan di tempat yang najis, yang kotor." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yutahhiruhu ma ba'dahu," bahwa kainmu ini, sarungmu ini, pakaianmu ini akan dibersihkan oleh tanah yang kau berjalan setelahnya. Ya, di sini dia kena najis, dia jalan terus, kena sama tanah ini akan mensucikannya. Wallahu ta'ala. Mampu enggak? Jelas kan, ya? Misalnya kita celananya bagaimana? Isbal enggak? Kalau isbal baru kena ini. Ya, kalau kita zaman sekarang yang isbal yang laki-laki, kalau yang enggak isbal yang akhwat. Iya. Kalau akhwat di atas lutut, tapi bukan akhwat ya. Iya, para wanita begitu. Kalau yang laki-laki di bawah. Ya, subhanallah, terbalik dan terpulang. Ya, ini yang isbal, yang masih isbal maka diperhatikan. Banyak dalil yang menjelaskan tentang isbal ini. Isbal artinya melebihi mata kaki dari sarung dan celana. Banyak sekali dalil. Bisa dibuka dalam Riyadhus Shalihin tentang ancaman isbal. Kata Nabi SAW, satu hadits yang kita ambil dari sahabat Abu Sa'id dan yang lainnya, Nabi katakan, "La yanzurullah ila ma asfala al-ka'baini min al-izari fa fin nar." Ma asfala al-ka'bain, apa saja yang di bawah dua mata kaki dari sarung dan celana, fa fin nar, maka mata kakinya ini di neraka. Ya, artinya dia masuk dalam neraka. Ma asfala al-ka'bain, apa saja. Ma ini artinya umum. Jadi ini umum. Asfal artinya asfal di bawah. Al-ka'bain dari dua mata kaki. Minal izar dari sarung. Fafinna, maka dia di neraka. Hadis sahih Imam Muslim. Coba kita buka Riyadhus Shalihin. Ya, ada disebut tentang pakaian. Nabi di sini sebutkan orang pun tidak sombong. Saya kan tidak sombong nanti. Justru dengan dia isbal itu tandanya sombong. Dengan dia isbal tandanya sombong. Karena sombong yang paling tinggi mana? Sombong kepada Allah, sombong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita perhatikan masalah ini, ikhwani fi din azzakumullah. Dan disebutkan dalam riwayat yang hasan, riwayat ini hasan, dihasankan oleh sebagai para ulama, bahwa sholatnya orang musbil la tuqbal, dia diterima. Jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholatnya orang yang musbil, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga seandainya dia isbal, ya, atau sarungnya misalnya bawah kemudian kena dengan najis, yang mensucikannya adalah tanah yang berikutnya, atau sendal kita kena nginjak kotoran, nginjak najis, maka walaupun tidak ada air, nggak apa-apa, gosok-gosok aja, jalan di tanah gosok-gosok, kemudian pakai sendalnya sholat, boleh nggak? Boleh.
Allah Ta'ala a'lam. Demikian mungkin yang bisa kita kaji. InsyaAllah kita lanjutkan malam Kamis yang akan datang, tetap ya. Jadi tidak bertanya-tanya, tetap malam Kamis sudah untuk sementara sampai ada perubahan nanti. InsyaAllah Allah Ta'ala. Silakan dengan pertanyaan. Mengenai untuk di kita ini umumnya untuk mas kawin itu sebaiknya apa? Artinya untuk yang sekarang ikuti sebaiknya apa? Nanti kan harus ada wujud yang tadi ya. Jadi mas kawin sebaiknya apa? Sebaiknya sesuatu yang terbaik sudah. Namanya emas. Emas kita pakai kawin kan, ya sudah emas aja yang terbaik mungkin. Yang paling baik emas. Nabi tanya tadi, ada nggak sesuatu yang bisa memberikan ya dari emas, dari apa? Nggak ada. Cincin emas nggak ada. Cincin besi kalau itu. Ya, jadi yang terakhir itu. Jadi yang terbaik mas kawin itu adalah yang abadi. Sehingga wanita itu merasa bangga. Karena mas kawin ini harga kehormatan mereka wanita itu. Ya, harga kehormatan mereka. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum nafsan faqulu hani'an bariyah. Yang artinya berikanlah wanita itu maharnya nihlah, sesuatu yang menyenangkan dirinya. Jangan akhwatnya minta mas kawin ini, habis tawar menawar dulu sama akhwatnya, baru selesainya akhwatnya nikah dengan mas kawin yang mengecewakan. Entah dulu, tunda dulu nikahnya kalau belum ada mas kawin. Baik sampai ada, tapi kalau sudah kemulat ya nggak masalah sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi mas kawinnya sesuatu yang berharga. Ya. Kemudian Allah katakan berikanlah mereka mas kawin sesuatu yang menyenangkan hati mereka. Kalau mereka para wanita itu dia sukarela memberikan kalian mas kawinnya untuk kalian makan bersama, maka tidak masalah. Artinya apa? Mas kawin ini adalah hak wanita tadi. Dia mau kasih orang tuanya, dia mau kasih siapa, dia mau kasih siapa, ini hak dia. Kalau kalian dikasih juga oleh para suami, udah makan sama saja dengan mas kawin ini, boleh, tidak masalah. Allah Ta'ala. Dan intinya adalah yang berharga. Sehingga apa? Para ulama menasihati jangan sampai mas kawin sedikit-dikit mas kawinnya adalah Al-Quran. Hanya punya Quran sudah, ya, belum hanya punya Quran. Kalau mas kawinnya Al-Quran berarti istri ini wanita soleha, ini tidak. Ya. Jadi mas kawin ini yang tinggi dulu dan dilihat apa? Kapasitas sang laki-laki tadi. Kalau dia orang kaya, jangan dia bakhil. Ya, dia ini mengambil harta yang sangat berharga, yang sangat mahal. Ya, jangan bakhil. Habis tawar menawar dulu, capek-capek baru ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua kita punya anak wanita, jangan kita bakhil pula. Kita lihat ada anak laki-laki yang baik dan seterusnya, kita bakhil. Anak kita tahan-tahan. Ya, kadang ada sifat apa? Sifat gengsi lah begitu ya. Masa saya menjual murahan dong. Ya, subhanallah. Sehingga apa? Terjadi kerusakan. Kata Nabi SAW. Nabi katakan, "Idza atakum man tardawna dinahu." Wahai para bapak, para wali, kalau sudah datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, laki-laki ini bagus akhlaknya, wa dinahu wa khuluquhu, kemudian dia melamar anak kalian, fazawwiju, nikahkan dia. Illam takun, kalau kalian tidak kerjakan ini, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan timbul fitnah, kerusakan terjadi di muka bumi. Mana kerusakan terjadi? Laki-laki ini nikah sulit, ya sudah cari yang mudah-mudah saja sudah. Hanya apa? Yang mudah-mudah apa? Semalam 2 malam zina. Nikah sulit, akhirnya zina yang terjadi. Subhanallah. Ini kerusakan yang paling berbahaya. Wallahu ta'ala. Ada lain? Cukup? Ustaz, kalau yang masalah disebabkan itu ya, kalau kita kerja pakai sepatu safety itu kan menutup ini mata, nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu, iya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau memang seperti itu, masukkan celananya juga ke dalam sepatu. Celananya masukkan ke sepatu, jangan dikeluarin. Ya.
Allah Ta'ala. Jadi hatta walaupun kita pakai kaos kaki, ya, tapi intinya sebagaimana tadi, yaitu jangan sampai kelihatan dia menutupi mata kaki. Kalau memang dia pakai sepatu safety yang ini, maka yang paling afdal, insya Allah dia tidak isbal walaupun pakai apa saja, ya, walaupun pakai apa saja. Karena sebagaimana para sahabat, mereka juga pakai khuf. Khuf itu apa? Sendal yang menutupi mata kaki. Mereka ada juga sepatu safety zaman dulu. Kalau mereka musafir pakai khuf. Sehingga apa? Kalau kita pakai khuf, pakai sepatu atau pakai kaos kaki, itu boleh kita tidak basuh kaki kita ketika berwudu, ya, diusap-usap saja. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Sebelum kita masukkan itu kaos kaki, itu sepatu, harus sudah berwudu, sudah bersih, sudah berwudu, baru masukkan. Kemudian syaratnya kalau yang mukim, yang diam, itu 1 hari 1 malam. Kemudian kalau yang musafir 3 hari 3 malam. Kemudian cara mengusapnya di atasnya saja, bagian atas, bukan bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," seandainya agama ini dengan akal-akalan, la kana asfal al-khuffi aula bil mashi a'la. Maka sungguh yang paling pantas, yang paling benar, yang paling cocok sepatu ini diusap mana ya? Bawahnya, tapi disuruh usap atasnya. Ini buktinya agama ini bukan akal. Kalau secara akal yang kotor kan bawahnya, tapi kenapa yang dibasuh, yang diusap atasnya? Agama ini adalah ketundukan kepatuhan, bukan akal-akalan. Ya Allah Ta'ala. Nah, ada yang lain? Alas. Baik.